Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Izinkan saya, Bildina Fida Azami, menyampaikan orasi Palestina dengan tema kebangkitan umat Islam, kunci pembebas Palestina. Palestina yang Rasulullah sebut sebagai Baitul Maqdis, bumi yang suci, tanah yang penuh barokah, tempat berlangsungnya peristiwa hebat. Di tanah inilah 124.000 nabi dan rasul pernah berdiri, sholat, dan bersujud, diimami oleh sang pelita, sang pencerah umat akhir zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat inilah para nabi melewati suka dan dukanya, dan disinilah Rasulullah menerima hadiah yang besar dari Rabbnya, yaitu perintah sholat 5 waktu saat beliau diangkat untuk bertemu Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baitul Maqdis bukan hanya soal sejarah, tapi tentang janji. Tempat ini kelak akan menjadi saksi kebangkitan umat sebelum hari pengadilan. Rasulullah telah merencanakan pembebasannya dengan matang semasa hidupnya. Namun hari ini, apa yang terjadi dengan Palestina? Bagaimana Palestina hari ini? Apa yang kita lihat hari ini adalah bayangan kelam yang menyayat hati. Palestina masih berada di bawah penjajahan. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Anak-anak mereka dibunuh. Dan kehormatan mereka diinjak-injak. Apakah ini yang dinamakan umat yang terbaik? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita menerima berita yang bahagia yang membuat umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia merayakannya. Umat Islam bergelora akan berita ini, yaitu kebebasan Suriah. Kondisi negeri yang luluh lantak ini yang sudah berlangsung puluhan tahun seperti Palestina pada akhirnya bangkit. Dan dengan kebebasan ini, harapan itu mulai bangun kembali. Saudaraku sekalian, tentu hal ini bukan hanya sekedar berita baik bagi umat. Ini adalah pertanda bahwa umat Islam tidak pernah benar-benar kalah. Sejarah mencatat bahwa kebangkitan umat selalu dimulai dari perjuangan di Syam. Dari Syam, umat berkhatab memimpin hingga pintu-pintu Baitul Maqdis terbuka tanpa darah. Dari Syam, Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan umat sebelum akhirnya menorehkan sejarah di Al-Aqsa. Dan insya Allah, dari Syam pula, Palestina akan dibebaskan dari belenggu-belenggu kekejaman Zionis laknatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun saudara-saudaraku, pertanyaan besar menggantung di depan kita. Apakah kita siap menyambut kebangkitan ini? Apakah umat hari ini benar-benar pantas menyambut janji tersebut? Kita tahu bahwa kebangkitan umat adalah prasyarat bagi pembebasan Al-Aqsa. Tapi lihatlah kondisi umat Islam saat ini. Terpecah belah, sibuk dengan urusan duniawi, lalai dari iman, bahkan seringkali jauh dari Islam itu sendiri. Apakah ini yang dinamakan kebangkitan? Apakah umat akan terus menerus seperti ini membiarkan janji pembebasan Al-Aqsa tertunda karena kelalaian kita? Kebangkitan Al-Aqsa bukan hanya sekedar mimpi, tapi membutuhkan kebangkitan umat sebagai pilar utamanya. Kita tidak sedang menunggu mukjizat turun tanpa usaha. Kita sedang diuji, apakah kita benar-benar beriman atau hanya mengklaim tanpa tindakan. Palestina bukan sekedar isu kemanusiaan, tetapi tanggung jawab bersama umat Islam. Sejatinya, bukan Palestina yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Palestina. Al-Aqsa adalah cerminan iman kita, barometer umat Islam, simbol persatuan kita, dan ujian terbesar bagi hati kita. Bukan hanya simpati yang diperlukan, tapi aksi nyata yang berkelanjutan. Jangan biarkan Palestina menunggu. Jangan biarkan sejarah mencatat kita sebagai generasi yang diam, acuh ketika saudara kita berteriak meminta tolong. Namun saudara, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita berbuat sesuatu? Ataukah kita lebih sering sibuk dengan kenyamanan dunia yang fana? Lalu,
Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan hari ini? Apakah cukup hanya menunggu hingga keajaiban datang? Atau merasa lega hanya dengan bersedih di balik layar tanpa melakukan aksi apa-apa? Umat yang bangkit adalah umat yang bergerak. Mulailah dari langkah kecil. Lakukan gerakan boikot produk yang mendanai penjajahan. Sebarkan berita kebenaran tentang Palestina hingga sisihkan sebagian harta untuk membantu mereka yang berjuang. Kalau hari ini kita memilih untuk diam dengan dalih tidak tahu harus mulai dari mana, sesungguhnya itu bukan kebodohan, tapi itu keacuhan. Dan jangan sampai kelak ketika Allah bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk saudaramu? Kita tidak punya hujah di hadapan Sang Pencipta. Hari ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap menjadi generasi yang pasif? Atau kita memilih untuk bergerak bersama, menyongkong kebangkitan ini? Palestina bukan hanya ujian bagi mereka yang tertindas di sana, tapi ujian bagi kita yang diberi kelapangan. Saudaraku, kebangkitan umat dimulai dari iman yang kokoh, persatuan yang kuat, dan pengorbanan yang tulus. Hari ini, Suriah telah membuktikan bahwa kebangkitan itu mungkin. Dan Palestina bisa jadi esok hari. Jangan biarkan esok menjadi terlambat karena kita tidak bergerak hari ini. Jangan biarkan anak-anak Palestina bertanya, di mana umat Islam saat kami membutuhkan mereka? Ingatlah saudara, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap dukungan yang kita berikan adalah bagian dari perjuangan ini. Kita mungkin tidak berada di garda terdepan, tetapi kita bisa menjadi cahaya yang menuntun jalan menuju kebebasan. Karena Al-Aqsa adalah janji, dan janji Allah itu pasti. Suriah hari ini telah bangkit, dan Palestina esok hari akan merdeka. Dan kita merupakan umat yang akan menyaksikan kebebasan Palestina itu. Insya Allah. Biruh dengan semangat kami, bidam dengan darah kami, nafdi kayak Aqsa. Kami akan menjagamu, ya Aqsa. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free Palestine. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.